Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari salah satu rekan saya. Ia mempunyai suatu pengalaman di mana ia pernah dikejar oleh sosok makhluk bermata seribu. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai ke ceritanya. Sore itu, aku berencana untuk pergi ke kolam pemancingan ikan. Rencananya aku memang untuk merefreshkan kepala di kolam pemancingan itu. Karena biasanya selain karena memang hobi mencari ikan, biasanya untuk pelarian atau membebaskan pikiranku dari banyak masalah, yaitu pergi memancing. Karena ketika kita sedang memancing itu, pikiran serasa bebas, tenang, tak ada beban yang bergelut di kepala itu. Setelah mempersiapkan perlengkapan pancing yang akan aku bawa ke kolam pemancingan itu, aku pun bergegas melangkahkan kaki menuju kolam pemancingan ikan tersebut. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, sekitar 2,5 km dari tempat tinggalku itu. Aku mulai melangkahkan kaki melewati rumah-rumah warga. Kebetulan suasana waktu itu cukup ramai. Ditambah terlihat langit sore yang cukup indah. Serasa membuat hati ini tenang. Setelah sampai di ujung desa, saya mulai memasuki area perkebunan milik warga. Di ujung perkebunan itu, saya harus melewati salah satu jembatan dari bambu, yang bawahnya memang ada sebuah sungai. Setelah melewati jembatan bambu tersebut, saya harus melewati rumpun bambu yang jaraknya memang tidak terlalu luas, mungkin sekitar 100 meteran lah. Dari situ baru kita memutar memasuki area pesawahan dan tampaklah ada salah satu kolam pemancingan ikan yang cukup besar. Sesampainya di kolam tersebut, aku melihat ada 5 orang kenalanku yang memang biasanya memancing di kolam tersebut. Setelah menyapa dan basa-basi, aku pun lalu mempersiapkan pancinganku. Lalu mulailah aku lemparkan umpan yang sudah aku siapkan tersebut. Sambil menunggu ikan memakan umpanku, aku sempat ngobrol ke teman-temanku yang ada di sampingku. Gimana? Dapat banyak nggak? Lumayan tuh. Dapat lah. Mungkin 2 kiloan mah. Wih, udah banyak. Emang mancing dari jam berapa tadi? Dari jam berapa ya? Dari siang lah kalau nggak salah, udah zuhur, ucap temanku tersebut. Terlihat memang yang lainnya seperti cepat mendapatkan ikan. Namun entah kenapa, umpan yang kupasang di pancinganku itu sepertinya enggan untuk dimakan oleh ikan yang ada di kolam tersebut. Aku coba menarik umpan yang kupasang tersebut. Ternyata umpannya masih ada utuh. Kulempar lagi. Sambil menunggu, ternyata setelah setengah jam lebih, ikannya tidak ada yang mau memakan umpanku.
Sampai mungkin sekitar 2 jam lamanya, aku mulai datang dan memancing. Aku masih belum mendapatkan ikan. Teman-temanku yang kebetulan ada di situ mulai meledekku. Jangan-jangan tuh umpannya kelangkahan kaki tuh. Jadi ikannya nggak ada yang mau nyangkut. Jorangnya kali. Beli pakai ngutang. Hahaha. Ejek teman-temanku. Aku cuma tersenyum. Walaupun di dalam hatiku aku terasa dongkol. Iya kali ya. Salah angin kali ini. Lagi jelek. Ucapku coba menutupi kekesalanku. Padahal niatnya aku pergi ke pemancingan ini untuk merefreshkan kepala. Namun karena memang terdapat ikan dan dapat ejekan dari teman-temanku, perasaanku malah tambah dongkol. Setelah beberapa lama, akhirnya pancinganku sepertinya mendapatkan ikan. Aku bersemangat untuk menarik ikan tersebut. Namun sialnya, ternyata yang nyangkut itu ikannya cukup besar. Aku kurang cepat menariknya. Akhirnya ikan tersebut malah putus. Melihat kejadian itu, teman-teman yang lain pun malah semakin menjadi meledekku. Aku hanya bisa terdiam. Kali ini sepertinya aku tidak bisa menutupi kekesalan. Aku tak merespon mereka. Aku coba membetulkan kembali pancinganku. Setelah itu aku lemparkan umpanku kembali. Hingga kalau tidak salah, tiba pukul 9 malam. Teman-temanku masih anteng di kolam pemancingan tersebut. Hanya 2 orang yang sudah pulang duluan. Tersisa 4 orang dengan saya yang masih betah di kolam pemancingan tersebut. Teman-temanku yang lain memang sudah banyak mendapatkan ikan. Ada yang sudah dapat 3 kilo. Yang paling sedikit yang mungkin dapat 2 kilo. Sedangkan saya baru cuman dapat 2 ekor ikan. Itu pun cuman ukurannya kecil-kecil. Karena memang perasaanku tambah dongkol dan kesal, bukannya malah enjoy. Aku pun memutuskan untuk pulang. Mau kemana? Kok pundungan gitu sih? Ucap salah satu temanku. Mau balik ah. Jenuh gak dapat ikan terus. Nanti dululah, pulangnya bareng-bareng. Gak ah, duluan aja. Ucapku. Emang bawa senter? Enggak bah. Jawabku kepada pemilik kolam pemancingan itu. Ya udah, bawa aja dulu nih, senter abah. Iya bah. Aku pun meminjam senter milik Bang Kos pemilik kolam pemancingan tersebut. Setelah selesai membereskan perlengkapan pancingku, aku mulai melangkahkan kaki meninggalkan tempat pemancingan tersebut. Di perjalanan, entah kenapa, karena perasaan dongkol tadi, atau mungkin entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang sedang menggelayuti pikiranku. Bahkan serasa aku tidak ingin pergi dari kolam pemancingan tersebut. Namun karena emang sudah dongkol, aku pun tetap meninggalkan area pemancingan tersebut. Terlihat langit cukup cerah. Rembulan pun terlihat mulai menerangi gelapnya malam. Mulai berjalan meninggalkan kolam pemancingan itu. Melewati area pesawahan dan mulai masuk ke perkebunan
bambu yang menjadi pemisah antara desaku dan ujung desa. Ketika hendak sampai di ujung rumpun bambu tersebut, atau tepatnya sekitar 15 meter lah jaraknya sebelum saya sampai di ujung jembatan. Di sebelah kanan, tepatnya di belakang rumpun bambu petung, aku seperti melihat sosok bayangan yang cukup besar. Aku sempat terdiam. Kumatikan senter yang kubawa. Karena terangnya cahaya rembulan membuat aku bisa melihat agak jelas bayangan yang tampak di belakang rumpun bambu tersebut. Bayangan itu mulai berjalan mendekati area jembatan. Aku terus memperhatikan. Karena waktu itu pikiranku, itu hewan apa? Aku belum terlintas bahwa itu sesuatu yang lain. Karena memang bentuknya hampir mirip seperti orang utan. Tangannya panjang ke depan, cuman kakinya pendek. Karena penasaran, akhirnya aku nyalakanlah senter yang aku bawa. Namun alangkah terkejutnya ketika aku lihat sosok bayangan yang terkena cahaya senter lampu yang aku bawa itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Sosok tersebut lengannya panjang ke depan dengan jari-jarinya yang cukup panjang. Kakinya memang terlihat pendek. Namun yang lebih mengerikan, ternyata seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh mata. Dengan refleks atau memang karena takut waktu itu, aku mengambil batu yang ada di bawah kakiku, lalu aku lemparkan ke arah sosok tersebut. Dan parahnya lagi, ketika terkena lemparan batu tersebut, sosok itu langsung berbalik ke arahku. Seluruh matanya yang ada di dalam tubuhnya itu langsung menatap ke arahku. Dari situ, serasa ada sengatan listrik yang menyentuh seluruh tubuhku. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Tak sampai di situ, ternyata sosok itu lalu berjalan agak cepat menuju ke arahku. Melihatnya seperti itu, tanpa pikir panjang, aku berlari lagi ke belakang. Tujuanku adalah kolam pemancingan, di mana masih ada teman-temanku dan abang kos yang masih ada di sana. Aku berlari sekencang mungkin sambil aku menengok ke belakang. Ternyata sosok itu masih mengikutiku dari arah belakang. Aku sambil berteriak, "Tolong, ada setan, setan, setan." Tak butuh waktu lama, akhirnya terlihat kolam pemancingan itu. Teman-temanku yang masih memancing di kolam tersebut mendengar teriakanku. Mereka langsung berdiri dan melihat ke arah. "Kenapa, oi? Kenapa?" Aku berlari mendekati bangkos. Wah, ada setan, kejar. Tenang dulu, kenapa? Iya, itu ada setan, bah, sebelah sana. Udah, tenang dulu, sini minum. Aduh. Aku belum bisa mengatur nafasku. Karena memang capek, aku berlari sangat cepat. Ditambah rasa takut yang masih menyelimuti tubuh. Teman-temanku yang bertiga lalu menghampiriku. "Ada setan di mana?" "Itu, dekat jembatan."
dekat jembatan. Oh, tak lama dari itu, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Seperti sedang dikendalikan sesuatu. Kenapa aku berbicara seperti itu? Karena angin itu sepertinya hanya berputar-putar di area pemancingan tersebut. Mbak Engkos yang sepertinya melihat ada sesuatu yang janggal, ia langsung berdiri. Karena memang Mbak Engkos ini dikenal mempunyai suatu kemampuan mengenai makhluk halus tersebut. Ketika angin masih berputar itu, tiba-tiba lampu langsung padam. Aku langsung mendekati tubuh Mbak Engkos. Teman-temanku yang lain pun lalu mendekati. Bah, ada apa, Bah? Jangan-jangan ngejar ke sini, Bah. Ucapku yang masih ketakutan. Udah, diam. Di belakang Abah, diam. Terlihat dari tempat arahku berlari. Karena diterangi cahaya bulan, aku melihat sosok makhluk itu berjalan mendekati ke arah kolam pemancingan tersebut. Tangannya yang panjang terus seperti merangkak ke depan. Bah, itu setan yang aku lihat, Bah. Ucapku sambil terus menempelkan tubuhku di belakang tubuh Bang Engkos. Udah, diam. Jangan ada yang ngomong. Bang Engkos lalu membacakan sebuah doa. Dari situ makhluk itu sepertinya lalu berdiri. Terlihat dengan cahaya rembulan. Badannya yang dipenuhi oleh mata itu seperti menatap dengan tatapan yang marah ke arahku. Namun ketika ia berlari lagi dan hendak masuk ke area kolam pemancingan itu, ia seperti terpental. Beberapa kali makhluk itu coba memasuki ke area pemancingan, dan tetap saja dia terus terpental. Tak lama dari itu, Bang Engkos lalu berjalan mendekati sosok makhluk itu. Kami coba mengikutinya dari belakang. Diam, jangan ada yang ngikuti Abah. Diam di sini. Kalau nggak mau kenapa-napa, ucap Abang Engkos. Karena mendengar ucapan itu, kami pun berdiam sambil melihat ke arah Bang Engkos dan makhluk itu. Perasaan was-was, takut, tegang, semuanya menjadi satu. Ketika Bang Engkos berjalan mendekati makhluk itu, sepertinya Bang Engkos komunikasi dengan sosok tersebut. Namun karena memang jaraknya agak jauh, kita tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan akhirnya makhluk itu hilang entah kemana. Seperti sekaligus hilang lah. Tak ada bekasnya. Setelah itu Bang Engkos lalu kembali ke arah kami. Aduh. Bah, makhluk apaan tadi, Bah? Ucapku. Udah, duduk dulu ah. Capek. Ucap Bang Engkos. Kami pun duduk sambil menunggu seperti apa penjelasan dari Bang Engkos tersebut. Itu teh sosok jin yang memang rupanya seperti itu. Biasanya orang sini atau masyarakat di tanah Sunda menyebutnya mata seribu. Wujudnya memang seperti itu. Biasanya tuh makhluk itu gak pernah ganggu. Biasanya cuman lewat.
Kalau misalnya kebetulan kalian ngeliat di jalan ada sosok itu lewat, udah kalian diam dulu aja, nggak usah matiin aja sinar lampu senter kalau atau lampu motor, biarin aja sampai benda lewat. Ini kayaknya ada yang salah nih, nyampe ngejar-ngejar nih. Emang kamu ngapain tadi? Ucap Bangkos kepadaku. Iya tadi karena kaget bah, kirain hewan apaan. Pas aku sorotin kan, kaget tuh banyak matanya, refleks ngambil batu dari bawah, ku lempar. Dari situ langsung ngejar. Pantesan. Udah, malam ini jangan ada yang pulang. Tidur dulu di sini aja. Memang nggak bakal ganggu lagi, cuman ya khawatirinnya namanya makhluk kayak gitu, kita nggak tahu omongannya bisa dipegang atau enggak. Emang tadi ngomongin apaan bah? Ya itu tadi katanya dia diganggu makanya ngejar. Oh, emang tinggalnya deket jembatan itu bah makhluknya? Ucapku yang masih penasaran. Enggak, biasanya dia cuma lewat ke arah dekat sungai kayak gitu. Kebenaran kayaknya tadi pas makhluk itu lewat mau nyebrang, mau gangguin. Kedepannya jangan kayak gitu. Iya bah, maklum tadi kesel nih gara-gara bocah-bocah nih. Saya kan ya refreshing ke pemancingan, malah habis-habisan diledekin. Oh keselnya rupanya. Maaf atuh, jangan pundung, kita kan cuma bercanda. Iya. Akhirnya kita menghabiskan malam mengobrol dengan Bangkos. Banyak yang kita tanyakan tentang perihal makhluk tersebut. Dan memang itu jadi suatu pengalaman yang cukup membuat adrenalinku terpacu. Bahkan karena kejadian itu juga sepertinya masalah yang sedang aku pikirkan atau menerpa kepalaku sepertinya hilang dan tergantikan oleh rasa takut. Hampir sama dengan sensasi pemancing, sama-sama menghilangkan masalah. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.